Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, malam ini kita kembali mengkaji ya, karya dari guru kita ya, melalui Prof. Ugi Soeharto, yaitu The Philosophy of Science, ya, karya Profesor Muhammad Said Naqib Alatas. Kita masih diberikan kesehatan ya, nikmat iman sehingga kita bisa berjumpa dengan guru kita di sini untuk mengkaji pemikiran-pemikiran ya tentang filsafat ya Islam yang akan dikaji ya disyarah ya oleh guru kita Profesor Dr. Ugi Soeharto. Salawat dan salam tidak lupa kita tujukan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, para ahli keluarganya, kerabatnya, sahabat-sahabatnya, tabiin, dan para ulama ya yang mewarisi ya, hazanah dan risalah kenabian kepada kita semua hingga saat ini. Terima kasih saya ucapkan kepada ikhwan wal akhwat, bapak-bapak, ibu-ibu, abang-abang, ya, adik-adik yang telah hadir di kajian Rabu malam ini. Semoga apa yang akan kita dengarkan, yang kita telaah, ya, ini akan mendapatkan keberkahan ya, dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak panjang kata, saya persilakan kepada guru kita, Profesor Dr. Ugi Soeharto, untuk memberikan sarannya. Tafadhol Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita dapat bertemu kembali. Ya, setelah minggu yang lalu saya berhalangan ya untuk ya meneruskan kajian kita. Ya, dan alhamdulillah kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-27 ya. Ya, dan insya Allah malam hari ini kita akan membahas paragraf yang ke-33. Ya. Salawat dan salam kita tujukan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW dan juga kepada ahli keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan juga pada para ulama yang telah mewariskan ya Rasulullah SAW, telah mewariskan risalah yang dibawa oleh Rasulullah SAW sehingga sampai kepada kita semua. Ya. Jadi paragraf 33 ini Prof. Atas ya, mengatakan bahwasanya the Holy Quran itself speaks of its signs and symbols as consisting partly of those that are clear and established, and partly of those that are obscure and ambiguous, al-mutasyabihat. Jadi Al-Quran, Al-Quranul Karim, Al-Quranul Karim itu sendiri kata Prof. Speaks, yaitu berbicara mengenai ayat-ayatnya, mengenai simbol-simbolnya, mengenai tanda-tandanya. Jadi disebutkan dalam Al-Quran as consisting, terdiri dari partly, sebagiannya, of those that are clear and established. Jadi sebagian ayat Quran itu dinyatakan dalam Al-Quran sendiri. Nah ini ada di dalam awal surah Ali Imran.
Ya, ada ayat yang muhkamat, ada ayat yang mutasyabihat. Ya, so partly of those that are clear and established, sebagiannya adalah ayat-ayat yang muhkamat, ayat yang jelas, ya, dan ayat-ayat yang apa nih, yang established, yang mantap, ya, dari segi pengertiannya itu jelas, ya, pengertiannya itu ya kukuh, ya. And partly of those that are obscure and ambiguous. Sementara bagian yang lain, ayat yang lain ada yang obscure, ada yang tidak jelas, ya, dan ambiguous, ya, sesuatu yang samar, ya, tidak jelas dan juga samar. Nah, ini istilahnya adalah yang mutasyabihat. Jadi ada ayat yang muhkamat, yang jelas, ya, dan tegas, dan ada juga ayat yang mutasyabihat, ya, yang samar, ya, yang tidak jelas. Nah, ayat Al-Quran seperti itu. Ya, sebelum ini Prof sudah menyentuh bahwasanya alam ini juga adalah simbol. Alam ini juga adalah ayat. Ya. Maka kalau Al-Quran adalah ya simbol-simbol yang terdiri dari yang muhkamat dan mutasyabihat, maka begitu juga dalam alam ini. Dalam alam ini ada simbol-simbol yang muhkamat, ada simbol-simbol yang mutasyabihat. Ada tanda-tanda yang jelas, ada tanda-tanda yang tidak jelas. Ya, nah begitu. Jadi Prof ingin mengaitkan, ya. So in correspondence, ya, with the signs and symbol of the Holy Quran, world of phenomena also consists of signs and symbols which we call things that are clear and established in their meanings, and those that are obscure and ambiguous. Nah, jadi seiringan, dengan ataupun in correspondence, with the sign and symbol of the Quran. Ya, maknanya seiringan juga dengan simbol, ya, dan juga dengan tanda-tanda, dan juga dengan ayat-ayat Al-Quran. Ya, the world of phenomena, maka alam fenomena ini, alam kejadian ini, ya, also consists of signs and symbols, juga terdiri dari tanda-tanda dan simbol-simbol, which we call things, yang kita katakan sebagai sesuatu. Ya, jadi di alam ini penuh dengan things, penuh dengan sesuatu. Ya, semuanya ini adalah sesuatu. Ya, ada yang punya nama, ada yang belum punya nama, belum kita namakan dia. Tapi kita tahu bahwasanya itu adalah things, itu adalah sesuatu, dan itu adalah tanda. Ya, dan itu adalah simbol that are clear and established in their meaning. Ya, yang sebahagiannya itu adalah jelas dan tegasnya dalam maknanya. Ya, and those that are obscure and ambiguous, tetapi sebahagiannya juga ada yang obscure, ada yang tidak jelas, ya, and ambiguous, ada yang samar-samar. Nah, seperti mana ayat Al-Quran begitu, maka benda-benda di alam ini juga adalah seperti itu juga sifatnya. Ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. So the detecting, discovery, and revealing of the concealed meanings of the ambiguous signs, and symbols in the Holy Quran is called allegorical interpretations. Ya, nah ini jadi ilmunya. Detecting, cara untuk kita mendeteksi, cara kita untuk mengenal pasti. Ya, to detect artinya mengenal pasti. Nah, ini bahasa Melayu. Ya. Discovery, ya, untuk kita mengungkap, ya, untuk kita menemukan, and revealing,
ya, untuk kita membuka of the concealed meaning of the ambiguous sign and symbol in the Quran, ya, membuka, mengenal pasti, coba menemukan, ya, concealed meanings, makna-makna yang tersembunyi, ya, makna-makna yang tersembunyi of the ambiguous signs and symbol in the Quran, dari ayat-ayat ataupun simbol-simbol ataupun tanda-tanda yang samar, ya, di dalam Al-Quran, is called allegorical interpretation. Itu namanya adalah takwil. Ya, nah, itu artinya penafsiran allegorical, ya, penafsiran takwil. Ya, takwil itu namanya takwil. Ya, ataupun, ya, kalau apa ya, allegorical itu dia kias, ya, dia menggunakan apa ya, bahasa apa ya, yang tersirat. Nah, allegorical interpretation itu adalah tafsiran yang tersirat, ya, itu namanya takwil. Ya, dalam istilah mufassirun itu istilahnya takwil. Walaupun takwil dengan tafsir pun ada yang menyamakan. Ya, tapi sebagai istilah teknis, ya, makna yang lebih dalam, ya, dari ayat-ayat yang mutasyabih itu namanya takwil. Ya. And this is based upon the interpretation of those that are apparent. Dan takwil ini berdasarkan kepada tafsiran yang apparent, yang nampak. Oke, yang jelas, yang disebut sebagai tafsir. Nah, jadi karena ayat Quran itu ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Yang muhkamat itu dia hanya perlu pada tafsir. Nah, yang mutasyabihat ini perlu kepada takwil. Ya, kalau yang muhkamat dia hanya perlu kepada tafsir. Tafsir itu artinya, ya, sekedar mengungkap sesuatu yang jelas. Ya, mengungkap sesuatu yang jelas, seperti yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy. Nah, itu kalau tafsirannya yukhrijul hayya minal mayyit misalnya. Dia menghidupkan, yukhrijul hayya, dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Apa contohnya? Contohnya telur misalkan. Kan telur mati kan, benda, tapi dari yang mati itu keluar yang hidup. Ya, yukhrijul hayya minal mayyit. Ya, yang mengeluarkan hidup dari yang mati. Ya, dari telur misalkan yang tidak ada kehidupan di dalamnya, kalau kita buka telur itu tidak ada kehidupan. Tapi kalau kita biarkan telur itu, ya kan, akhirnya keluar dari telur itu, ya, anak ayam ataupun anak burung yang hidup. Nah, itu yukhrijul hayya minal mayyit. Wa yukhrijul mayya minal hayyi. Begitu juga dia mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Nah, itu dari burung keluar telur, ya. Dari ayam betina keluar telur. Nah, itu namanya tafsir. Tapi kalau takwil lebih dalam lagi. Ya, menghidupkan, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya. Allah menghidupkan iman seseorang, ya, dari kekafirannya. Ya, mengeluarkan orang kafir, ya, dari orang yang beriman, dan mengeluarkan orang beriman dari orang kafir. Ya, nah, itu udah lebih ini lagi lah, ya, lebih dalam lagi maknanya. So, jadi dalam Al-Quran ada takwil dan ada tafsir. Ya, thus, oleh sebab itu, in the same manner, ya, in the same manner, ya, jadi sama juga, ya, sama juga halnya, that the interpretation of the obscure and ambiguous text is to be based upon those are clear and established. Oleh sebab itu, cara kita menafsirkan sesuatu yang, ya, obscure, sesuatu yang tidak jelas, ya, dan ambiguous, sesuatu yang samar, ya,
cara kita menafsirkan ayat yang sar, yang mutasyabih itu is to be based upon those that are clear and established. Mestilah didasarkan kepada ayat-ayat yang muhkamat tadi. So the interpretation or the study of the study and explanation of the obscure and ambiguous aspect of the things of the empirical world must be grounded upon what is already known and established. Maka begitulah juga tafsiran ataupun kajian dan juga penjelasan tentang sesuatu yang obscure, tentang sesuatu yang tidak jelas dan juga samar, tentang aspek-aspek yang tidak jelas dan juga samar dari sesuatu, sesuatu yang merupakan empirical world, yang merupakan alam empiris, yang merupakan bagian daripada alam yang kita alami ini, alam empiris ini, must be grounded upon what is already known and established. Mestilah didasarkan kepada sesuatu yang sudah diketahui, dan sudah established, yang sudah pasti. Nah, jadi yang tidak pasti itu, yang masih samar-samar itu harus dibawa kepada yang pasti. Karena prinsip takwil juga begitu kan. Prinsip takwil termasuklah dalam menakwilkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama kita kan membenarkan yang namanya tafwid dengan takwil. Kalau tafwid itu artinya tidak mau melibatkan diri di dalam takwil. Sambil di dalam dirinya menyatakan Allah Subhanahu wa taala itu tidak seperti mana dijelaskan dengan zahirnya. Jadi ayat kan ada yang zahir, ada juga yang lebih dalam lagi, ada yang nas. Ada yang zahir, ada yang nas, ada yang mufassar, ada yang muhkam. Nah, yang paling dalam itu yang muhkam. Oke, seperti misalkan perkataan nahnu misalkan. Nahnu itu kan kalau dari segi biasanya itu untuk jamak. Dan Allah selalu kadang menggunakan istilah nahnu. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun misalkan. Padahal nahnu di situ bukan berarti banyak. Harus ditakwilkan dia kepada yang tafsir. Karena qul huwallahu ahad itu sudah jelas, berarti nahnu di situ bukan berarti banyak. Nah, itu adalah takwil. Jadi takwil itu harus dibawa kepada yang muhkamat. Ayat yang muhkamat kalau untuk sifat Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Kan? Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak seperti sesuatu. Tidak ada yang seperti sesuatu. Jadi kadang-kadang Allah sebut wajah, Allah sebut tangan. Dalam hadis Allah sebut, dalam Quran Allah sebut mata. Wa yabqa wajhu rabbika, dzul jalali wal ikram. Di situ ada wajah. Fasna'il fulka bi ayunina wa wahyina misalkan. Bi ayunina. Nah, di situ ada ayun, ada mata. Yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi generasi salaf dulu mereka tidak pernah membahas tentang ayat-ayat ini. Ya sudah diamnya. Karena mereka paham maknanya itu bukan diambil secara zahir. Tapi generasi kemudian mulai mempersoalkan. Dan kalau didiamkan makin salah, makin sesat, makanya harus dijelaskan. Maka sebagian para ulama mengambil jalan takwil untuk menjelaskan, yaitu bahwasanya ayat-ayat itu adalah mutasyabihat. Tidak boleh diartikan secara zahirnya yang sama dengan makhluk. Karena tangan, muka, dan juga mata itu adalah anggota badan. Sementara Allah itu bukan jisim, Allah itu tidak berbadan. Maka ayat itu bolehlah ditakwilkan dengan yang lebih lebih
establish lagi, lebih pasti lagi, yaitu laisa kamitslihi syai'. Ya. Jadi mata Allah ya tidak sama dengan dengan makhluknya. Ya, ataupun mata di situ artinya pengawasan Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala, rahmah Allah Subhanahu wa taala. Tangan di situ artinya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Ya. Nah, itu artinya takwil yang benar, yang berdasarkan kepada tafsir. Nah, begitu juga alam ini ada yang muhkamat, ada yang mutasyabihat. Nah, apa contohnya? Nah, di sini Prof melanjutkan dengan memberi contoh. Although we say that some of the things that constitute the empirical world, the world of sense and sensible experience are symbols whose meanings are clear and established, their being clear and established is understood by virtue of their being considered in their apparent meanings as arrived at by way of common sense. Nah, ini. Ya, so meskipun kita mengatakan bahwa sebahagian dari thing, sebagian dari sesuatu, dari benda-benda, yang menjadikan, ataupun yang membentuk empirical world, yang membentuk alam empiris ini, yang membentuk alam empiris ini, yaitu the world of sense and sensible experience, yaitu alam yang kita bisa rasakan dan kita bisa alami. Ya, nah ini world of sense, alam yang kita bisa indrawi, alam yang kita bisa indra, dan alam yang pengalaman yang kita bisa rasakan, sensible experience. Symbol, semuanya itu adalah symbols. Semuanya itu adalah tanda whose meanings are clear and established, yang mana artinya, maknanya adalah jelas dan pasti. Ya, their being clear and established is understood by virtue of their being considered in their apparent meaning. Ya, jadi sebenarnya keadaan benda-benda alam itu ataupun sesuatu itu jelas dan juga pasti. Itu dimengerti melalui by virtue of their being considered, dikarenakan kita menimbangnya, mengukurnya in their apparent meaning, di dalam maknanya yang nampak, as arrived by way of common sense, yang kita dapatkan melalui jalan common sense, melalui jalan pengamatan biasa, pengalaman biasa, itu disebut common sense. Ya, but since they are also physical in nature, they all are generally ambiguous because they appear to our consciousness to point to themselves. Nah, ini penting. Kenapa akhirnya benda-benda itu menjadi mutasyabih? Kenapa benda-benda itu menjadi mutasyabih, menjadi obscure? Ini alasannya nih. Ini mungkin perlu digarisbawahi. Karena seolah-olah kita melihat hal itu sebagai jelas. Tetapi sebenarnya ada yang tidak jelas. Karena ada orang yang terkeliru dengan hal itu. Ada yang terkeliru dengan benda-benda alam ini. Nah, walaupun kelihatannya jelas, tetapi banyak yang terkeliru dengan benda-benda alam ini. Ya kan? Ada yang menyembahnya. Ini buktinya maknanya keliru. Ya kan? Ada yang menyembah alam ini kan keliru. Ada yang menyembah matahari. Ya kan? Ada yang menyembah bulan, ada yang menyembah bintang dulu lah. Itu menunjukkan kekeliruan mereka terhadap benda-benda alam ini. Ya, nah orang modern ini sekarang kekeliruannya di mana melihat benda ini. Mungkin mereka tidak menyembah matahari, mungkin mereka tidak menyembah bulan, tidak menyembah gunung, tidak menyembah gua dan sebagainya. Ya, tetapi mutasyabihatnya itu di mana? Di sini penjelasan Prof. They are all generally ambiguous, because they appear to our consciousness to point to themselves. Nah, di sini sumber kekeliarannya. Ya, mereka benda-benda alam ini are generally ambiguous. Secara umumnya ambiguous, secara umumnya masih lagi samar.
Ya, because sebabnya adalah they appear to our consciousness, mereka masuk di dalam pikiran kita, masuk di dalam kesadaran kita. Ya. Timbul di dalam kesadaran kita ataupun masuk dalam kesadaran kita. Ya, they appear to point to themselves. Ya. Masing-masing benda itu ya, kita lihat sebagai sesuatu yang berdiri sendiri. Nah, itu maksudnya. Mereka menunjukkan dirinya sendiri. Ya kan? Yang pohon, seolah-olah pohon itu berdiri sendiri, menunjuk pada dirinya sendiri. Yang gunung seolah-olah berdiri sendiri. Ya. Menunjukkan dirinya sendiri. Yang lautan seolah-olah dia sendiri. Yang langit, bintang-bintang seolah dia sendiri. Nah, ini ambiguous sebenarnya. Kalau kita melihat hal itu sebagai seolah-olah berdiri sendiri, maka itu sudah jadi mutasyabihat. Sudah keliru kita melihatnya. Ya, sudah keliru kita melihatnya. Nah, begitu maksud Prof. So they all are generally ambiguous because they appear to our consciousness to point to themselves, as if seolah-olah they each have independent, individual, and self-subsistent reality. Nah, ini. Ya, seolah-olahnya they each, seolah-olahnya mereka itu masing-masingnya have independent, ya, memiliki realitas yang independen, realitas yang tidak tergantung, individual, realitas yang bersifat individu sendiri, ya, and self-subsistent reality. Ya, soalnya mereka itu adalah realitas hakikat yang self-subsistent, yang berdiri sendiri, independen, yang tidak tergantung dengan apa-apa. Ya, padahal ini tidak betul ya, tidak ada benda yang tidak tergantung dengan apa-apa. Secara fisik saja tidak ada benda yang tidak bergantung dengan apa-apa. Secara fisika. Apalagi ya secara metafisik. Mana ada benda yang tidak bergantung dengan apa-apa. Semua bergantung dengan. Kita lihat misalkan gelas yang ada di meja kita tergantung dengan mejanya. Meja yang ada di lantai kita tergantung dengan lantainya. Lantai adalah bagian dari rumah kita tergantung dari rumahnya. Rumah di atas tanah. Tanah di atas bumi. Ya. Dan bumi ini juga berjalan, ya, bergantung dengan putarannya. Semuanya sebenarnya serba tergantung. Tidak ada yang independen, itu secara fisika. Nah, secara metafisik semua sebenarnya bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Semua menunjuk. Jadi kalau kita melihat satu benda itu pada dirinya sendiri dan kita menyangka dia seolah-olah tidak bergantung dengan yang lain, nah itu sebenarnya kita sudah keliru melihatnya. Nah, kita sudah tertipu ya. Kita sudah melihat yang mutasyabih. Ya begitu. So itu maksud Prof. Ya, mudah-mudahan hal ini expression ini sangat penting nih. Ya. Karena ini masalah worldview, masalah pandangan hidup, masalah bagaimana kita memandang realitas. Bagaimana kita memandang kewujudan. Ya, bagaimana kita memandang kebenaran. Sebab itu worldview itu is a vision of existence, reality, and truth. Pandangan kita tentang existence, ya, tentang kewujudan, tentang realitas, tentang kebenaran. Itulah worldview. Nah, kalau Islamic worldview, bagaimana Islam itu memandang tentang realitas, ya, tentang kebenaran, ya, dan juga tentang existence, tentang kewujudan. Ya, nah di sini ya di sini pentingnya. So as symbols, ya, they are to be sure not something unreal, ya, not merely appearance of the nature of illusions, but only provided that are understood to be something
in profound and dependent connection with what they symbolize. Ya. Oke. Ya, tadi kita udah mengatakan bahwasannya ya semua nih alam ini seolah-olahnya they appear to our consciousness to point to themselves. Seolah-olahnya mereka hanya merujuk pada dirinya sendiri. Hanya menunjukkan pada dirinya sendiri. Dan seolah-olahnya masing-masingnya itu memiliki realitas yang tidak tergantung, realitas yang independen, yang merdeka sama sekali. Ya. Dan individu betul-betul sendirian, ya, tidak bersama dengan yang lain, seolah-olahnya dia sendirian, individual, tidak bersama dengan yang lain, and self-subsistent, ya, seolah-olah dia bisa berdiri sendiri. So kata Prof, as symbol, they are not something unreal. Ya, nah ini bacanya as symbol, they are, to be sure, not something unreal. Sebagai simbol, sebagai tanda. Jadi benda-benda alam ini sebagai tanda ataupun sebagai sebarang tanda, they are not something unreal. Memanglah mereka itu bukan sesuatu yang tidak nyata, bukan sesuatu yang tidak real. Mereka itu nyata, betul. Nyata, sebagai satu simbol dia adalah nyata. Ya. Not merely appearance of the nature of illusions. Jadi simbol ini bukan ilusi, ya, bukan sesuatu yang bersifat ilusi, bukan sesuatu yang bersifat ya apa ya kesalahan pandangan, ya. Nah, ini ilusi, ini kan kesalahan pandangan, ya. Jadi simbol itu real, betul, ya, betul simbol itu bukan ilusi, tetapi kata Prof, only provided they are understood to be something in profound. Ya, provided asalkan kata Prof, they are understood. Ya, provided ya asalkan ataupun selagi mana they are understood. Ya, benda-benda alam itu difahami to be something in profound. Ya, sebagai sesuatu yang profound, sebagai sesuatu yang ya yang mendalam, sesuatu yang apa ya, yang lebih dalam, ya, lebih dalam and dependent connection with what they symbolize, in profound and dependent connection, ya, sebagai sesuatu yang memiliki keterkaitan, memiliki hubungan secara mendalam dan dependent dan tergantung, memiliki hubungan yang tergantung with what they symbolize, dengan apa yang mereka simbolkan, dengan apa yang mereka tandakan. Jadi alam ini sebenarnya menunjukkan apa? Menunjukkan siapa? Nah, ini persoalannya. Apakah alam ini tidak menunjukkan apa-apa? Apakah alam ini diam begitu saja? Tidak, alam ini tanda. Tanda itu artinya merujuk kepada yang ditandakan. Ya, what they symbolize. Nah, bagi kita alam ini menunjukkan Tuhan. Nah, itu aja ya, alam ini menunjukkan Tuhan. Ya, alam ini menunjukkan penciptanya. Alam yang diciptakan ini menunjukkan penciptanya. Arti dari alam ini, dari alam yang canggih dan hebat dan besar ini menunjukkan bahwasanya penciptanya ini canggih, hebat dan besar, dan agung, dan bijaksana, dan canggih. Nah itu. Jadi kalau kita hanya melihat alam sebatas alam saja, maka kita sudah tertipu ya. Nah, itu maksudnya. Otherwise, ya, considered as thing in themselves, they are unreal. Sebaliknya, kalau sesuatu itu dilihat, ditimbang in themselves, pada dirinya sendiri, maka they are unreal. Alam ini sebenarnya tidak real.
Kalau alam itu dilihat pada dirinya sendiri. Justru malah alam ini menjadi tidak real kalau alam ini dilihat pada dirinya sendiri. Ya. Tapi kalau alam ini dilihatnya sebagai tanda, itu alam ini real sebagai tanda. Tapi kalau alam ini pada dirinya sendiri, alam ini hanyalah tanda. Ya. Alam ini adalah tanda. Dan yang ditandakan itu jauh lebih hebat. Kemarin kita udah bincang, nanti nih paragraf 34 Prof akan jelaskan. Tanda misalkan, tanda Bandung 100 km lagi. Ya, tanda itu bukan Bandungnya. Tanda itu menunjukkan kota Bandung. Ya, dan kota Bandung itu lebih luas lagi nanti, lebih indah lagi dari sekedar tanda itu. Ya, lebih besar lagi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi oleh sebab itu dibandingkan dengan kota Bandungnya, tanda itu tidak ada apa-apa. Jadi fungsinya hanya sekedar menunjukkan. Ya, so otherwise considered as things in themselves, kalau kita melihat sesuatu itu hanya pada dirinya sendiri, they are unreal. Sebenarnya mereka itu, benda-benda itu adalah unreal. Ya, karena kewujudannya itu tidak nyata, karena kewujudannya itu tergantung. Ya. Sama seperti kita katakan antara meja dengan kolong meja. Kewujudan kolong meja itu tergantung kepada mejanya. Kalau meja diterbalikan, mejanya masih ada, tapi kolongnya sudah tidak ada. Nah, jadi tidak realnya itu di situ. Otherwise, considered as things in themselves, they are unreal. Ya, in the sense they exist as such only in the mind. Karena sebenarnya ya mereka itu hanyalah wujudnya di dalam akal pikiran kita saja. Ya, wujudnya itu adalah di dalam akal pikiran kita. Ya, having no corresponding reality the external world. Ya, yang tidak memiliki realitasnya di luar sana. Sebenarnya yang wujud itu essence. Tapi yang dikatakan wujud itu adalah di dalam minda kita. What are existent? Nah ini. What are existent in the external world and independent of the mind are realities in the process of actualization in a particular and individual forms, which are modes and aspect of a single and dynamic all-encompassing reality. Jadi sebenarnya yang terjadi di luar sana, ya, what are existent in the external world, apa yang terjadi di luar sana, apa yang wujud di luar sana, ya, independent of the mind, yang ya tidak tergantung dengan minda kita, itu apa? Ya, are realities in the process of actualizations. Itu adalah realitas-realitas ya yang di dalam proses, yang mengalami proses actualization, mengalami proses perwujudan. Jadi sebenarnya seperti mana yang sudah kita jelaskan, alam ini dia senantiasa diperbarui. Ya, kertas yang kita lihat itu sebenarnya dia sedang berproses menjadi. Ya. Dan dia sedang mengalami kehancuran sebenarnya. Ya, dia sedang mengalami kehancuran. Jadi setiap saat kertas itu sebenarnya sedang mengalami kehancuran. Kalau kita tinggalkan kertas itu, kita tidak lihat kertas itu, 100 tahun kemudian maka kertas ini sudah hancur. Ya, sebenarnya kertas itu bukan hancur setelah 100 tahun, tetapi dia hancur setiap saat. Cuman kita tidak bisa melihatnya dengan common sense kita. Ya, kita tidak bisa menangkapnya dengan common sense kita. Jadi itu hakikatnya. Ya, in realities are in the process of actualization. Senantiasa diperbarui. Ya, in a particular and individual forms, dalam bentuk-bentuk ya tersendiri, dalam bentuk-bentuk individual, which are modes. Semuanya itu adalah modes. Ya, semua itu adalah apa namanya?
satu bentuk tertentu dan aspek satu wajah tertentu, ya, in a single and dynamic all encompassing reality, dalam ya satu realitas yang ya yang disebut sebagai the reality of existence, yang all dynamic, all encompassing reality. Jadi di sebalik itu ada realitas yang lebih real lagi, ya, yang merangkumi semua sesuatu, yang menjadikan semua sesuatu ini, yang menjadikan sesuatu itu seolah-olah real, ya, padahal dia direalisasikan oleh the reality of existence, ya, oleh al-haq, ya. Jadi al-haqiqah ini, ya, al-haqiqah ini diwujudkan oleh al-haq. Nah, gitu kalau bahasa ininya lah, ya, supaya kita lebih mudah. Jadi hakikat-hakikat yang wujud ini diwujudkan, ditahqiqkan oleh yang hak. Ya, oleh yang hak. Ya, otherwise, ya, seandainya realitas-realitas ini tidak diizinkan untuk mengaktualisasikan dirinya, maka dia menjadi batil. Dia menjadi tidak ada. Dia menjadi hilang. Ya, nah itu hakikatnya adalah seperti itu. Nah, ada yang tidak bisa melihat hakikat ini. Ada yang tidak bisa melihat hakikat yang seperti itu. Ada yang mengatakan benda-benda ini independen sendiri. Nah, ini kan keliru maknanya. Ya, jadi alam ini akhirnya mengelirukan mereka. Ya, alam ini akhirnya menjadi mutasyabih bagi mereka. Karena mereka tidak mengerti bahwasanya alam ini adalah menunjukkan, ya, menunjukkan ciptanya. Makanya Allah kata sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Ya, kami akan tunjukkan ayat-ayat kami fil afaqi, ya, di segenap penjuru alam ini, wa fi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka, sehingga menjadi jelas kepada mereka hatta yatabayyana lahum annahul haq, bahwasanya dia itu, Allah itu al-haq. Dan Allah itu bukan sekedar hak, dia adalah al-haqqul mubin. Ya, 2 kali Allah Subhanahu wa taala menyebut diri Allah Subhanahu wa taala sebagai al-haqqul mubin. Yang lainnya itu hak, tetapi dia tidak mubin. Yang paling mubin haknya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi semua alam ini sebenarnya menunjuk kepada yang hak ini. Baik, saya rasa saya sudah hampir 45 menit, ya. Dan kita sudah selesai paragraf ke-33. Ya. Nah, paragraf 34 ini contoh nih. Ini menarik nih kalau yang selalu dengar Prof Atas, ya ini tidak asing lagi. Ya, tapi ini dinyatakan ya, di dalam tulisan beliau. Ya, baiklah, ya, kita diskusi saja. Ya, silakan Ustaz Nurizal untuk memandu diskusi kita pada malam hari ini. Ya, terima kasih. Ya. Syukron kathiron Ustaz Ugi atas syarahannya. Ya, bagi ikhwan wal akhwat, ya, yang ingin bertanya, silakan langsung ditujukan kepada guru kita, atau yang sedang ada di kolom chat, ya, mungkin bisa langsung ditanyakan. Mas Agung? Ya, halo. Ya, langsung ditanyakan ke Prof Ugi. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Prof bertanya. Tadi kalau tidak salah saya mendengar pernyataan bahwa alam ini senantiasa diperbaharui. Contohnya tadi ada kertas yang kita lihat, sebetulnya dia mengalami suatu proses pembaharuan sekaligus kehancuran setiap saat. Nah, di sini saya kurang paham kenapa bisa ada pernyataan seperti itu dan kenapa begitu. Mohon dijelaskan Prof. Terima kasih. Iya, kenapa ada pernyataan yang seperti itu? Karena memang hakikatnya seperti itu. Ya, dari mana kita tahu hakikat ini? Nah, ini dari Al-Qur'anul Karim, dari Rasulullah, ya kan, dari para ulama kita. Ya.
Bahwasanya alam ini apa? Alam ini kan hadis, alam ini kan baru. Alam ini senantiasa baru. Allah itu banyak sekali menyebut dalam Al-Quran. Walladzi bada'al khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Ya. Dialah yang menciptakan alam ini kemudian mengulangi lagi. Ya. Dan mengulangi penciptaan alam itu lebih mudah daripada penciptaannya. Jadi alam ini diciptakan, kemudian dimusnahkan, kemudian diciptakan lagi, dan dimusnahkan lagi, kemudian diciptakan lagi, kemudian dimusnahkan lagi. Begitulah setiap saat keadaan alam ini. Makanya alam ini namanya al-hawadits. Alam ini namanya fenomena yang senantiasa baru, al-hawadits. Nah, Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadits. Kalau kita belajar sifat 20 kan, wujud, qidam, baqa. Nah, yang keempat itu mukhalafatul lil hawadits. Qiyamuhu ta'ala binafsi wahdaniyah qudra irada dan sebagainya. Ya, Allah itu berbeda dengan al-hawadits. Jadi alam ini artinya Allah itu berbeda dengan alam. Ini kan tafsiran dari ataupun takwilan juga dari laisa kamitslihi syai'. Allah itu tidak sama dengan makhluk. Karena makhluk itu tadi, makhluk itu ada dan tidak ada dan tidak ada dan tidak ada, selalu ada dan tidak ada. Ya, cuman mata kita aja melihat seolah-olah ada, terus itu common sense kita. Ya. Seolah-olah sama gitu kan? Seolah-olahnya sama kan? Padahal ini tidak sama. Kan saya selalu ngasih contoh. Kalau kita misalkan lahir, hari pertama diambil foto. Hari kedua diambil fotonya, hari ketiga diambil fotonya lagi. Hari keempat ambil fotonya, sebulan ambil fotonya. 12 bulan ambil foto. Tahun, 2 tahun, semuanya setiap hari kita diambil foto kita. Sampai umur kita sekarang misalnya 30 tahun. Coba jejerin foto tuh dari pertama sampai umur 30 tahun. Kelihatan itu perubahannya. Dan setiap hari ada perubahan. Jangan hari ya, setiap saat ada perubahan sebenarnya. Kalau sehari masih 24 jam ya. Setiap jam kita berubah lagi. Jangankan 1 jam, setiap menit kita berubah. Ya, alam ini begitu juga. Ya. Jadi alam ini dia senantiasa baru. Ya. Nah, kita melihatnya begitu dan Quran melihatnya begitu, Rasulullah melihatnya begitu, para ulama melihatnya begitu. Cuman saintis nih yang nggak melihat begitu ya. Nah, ini masalah ya. Kalau kita melihat alam ini dengan pandangan saintis yang seperti itu, ya kita keliru. Ya, seolah-olah alam ini dia tadi itu individual, independent, ya, dan self-subsistent reality. Padahal alam itu tidak begitu. Ya, hakikat alam ini dia tidak memiliki self-subsistent, tidak memiliki kemerdekaan. Semuanya bergantung. Ya, semuanya bergantung. Semuanya dilahirkan melalui proses. Kita sendiri dari ibu bapak kita. Ibu bapak kita ya dari nenek kita, dari kakek kita. Kakek kita dari buyutnya ya. Terus nggak ada yang tidak. Ya. Semuanya sebenarnya kita tergantung. Nanti begitu kita hidup, kita tergantung dengan makanan, kita tergantung dengan minuman, kita tergantung dengan oksigen, kita tergantung dengan gravitasi. Mana ada yang merdeka ya? Mana ada yang independen? Tidak ada yang independen. Ya, tidak ada yang independen. Semuanya berproses. Ya, semuanya berproses. Ya. Dan semuanya itu terjadi hanya sebentar. Ya. Terjadi layap kol zamanaini kata para ulama kita. Enggak pernah ada di dalam dua unit waktu. Ya. Dan itulah hakikat alam ini. Ya. Jadi kira-kira begitu Mas Agung. Ya. Jawaban ringkas saya. Siap, Prof. Terima kasih. Sedikit lagi, Prof. Tadi kalau al-hawadits dan mukhalafatun lil hawadits itu mungkin boleh dijelaskan artinya itu bagaimana? Selalu kalau hawadits itu selalu baru. Tapi kalau mukhalafatul lil hawadits ya tidak selalu baru. Nah, Allah itu adalah mukhalafatul lil hawadits. Allah itu ya
berseberangan ya dengan yang baru. Mukhalafah artinya bertentangan dengan yang baru. Artinya Allah tidak baru. Allah tidak mengalami proses pembaharuan. Lain, Allah itu tidak seperti syai', tidak seperti makhluk. Makanya Allah kata laisa kamitslihi syai'. Ya, dia itu tidak seperti sesuatu karena sesuatu itu baru. Jadi Allah itu tidak baru. Allah itu qadim ya istilahnya. Ya. Ya. Ya, syukran Ustaz. Ya, yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya lagi ya, tentang paragraf yang telah dibahas oleh Ustaz Ugi tadi. Ada yang ingin bertanya? Oh, masih mikir kayaknya. Ya. Ya, menarik sebenarnya tadi ya di paragraf terakhir tadi yang telah dibahas oleh Ustaz Ugi ya. Mungkin ada pertanyaan ini dari Hanif Maulana Rahman. Silakan langsung di open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Roh Uki belum bisa membuka kamera karena di kamar yang berantakan. Di asrama. Izin bertanya, Prof. Apakah alam fisik yang tadi digariskan, alam fisik secara umum digariskan oleh Prof. Alatos, kan ambigu, Ustaz. Itu berkenaan dengan gagasan beliau juga yang mensyaratkan kewujudan yang wujud itu ada dua syarat. Syarat yang pertama dia ada dan yang kedua adalah memiliki perbedaan. Nah, syarat kedua ini menjadi titik kunci bahwa sesuatu dikenali atau disebut ada jika ia dikenali perbedaannya. Perbedaan ini kita bisa kenal karena adanya sesuatu benda yang telah kita kenali sebelumnya. Apakah ada relasi atau bagaimana itu, Prof? Untuk memahami alam yang fisik ini, Prof. Prof. Iya, alam yang fisik ini ambigunya itu karena dia itu seolah-olah merujuk pada dirinya sendiri. Seolah-olah alam ini independen. Padahal tidak kan? Itu yang dijadikan alam ambigu. Ya, kita melihatnya seolah-olah independen alam ini, seolah-olah terjadi sendiri. Seolah-olah semuanya ini berdiri sendiri, padahal tidak. Hakikatnya kan tidak. Hakikatnya semua itu dijadikan. Asalnya tidak ada alam ini kan. Benda-benda di sekeliling kita ini asalnya ada nggak? Nggak ada kan. Jangankan benda-benda sekeliling kita sendiri asalnya nggak ada. Ya kan? Rumah kita asalnya ada nggak? Nggak ada. Ya kan? Kawan kita asalnya ada nggak? Tidak ada. Orang tua kita asalnya ada nggak? Tidak ada. Kemudian nanti mereka tidak ada lagi. Jadi antara tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian tidak ada lagi. Ini kan proses. Tapi kalau kita melihatnya dia sebagai independen, seolah-olah berdiri sendiri, nah kita salah, kita keliru. Ya. Nah itu yang dikatakan kenapa alam ini menjadi mutasyabih. Ya, menjadi mutasyabihat karena banyak yang keliru di dalam melihat alam ini, seolah-olah independen. Padahal hakikatnya tidak seperti itu alam ini. Ya. Nah, begitu. Kemudian kita membedakan antara satu benda dengan benda yang lain itu karena esensinya. Karena esensinya itu masing-masing berbeda. Karena waktunya berbeda, karena tempatnya berbeda, karena arotnya berbeda. Ya, karena jauharnya berbeda. Maka ya, benda itu memiliki titik perbedaan antara kalau kita melihat ini buku misalkan. Ini handphone. Kan ada beda antara buku dengan handphone. Perbedaannya itu di mana? Ya, bedanya itu pada kuiditasnya ya, kita sebut sebagai quiddity, pada mahiyahnya. Ya, mahiyahnya itu yang membedakan antara buku dengan HP misalkan. Ya.
Nah, makanya dia punya nama yang berbeda. Ini buku, ini HP. Ya. Hewan jangan jauh-jauh antara ayam dengan burung, walaupun sama-sama dekat, tapi kita bisa membedakan ini ayam, ini burung. Ayam tidak terbang, misalnya burung terbang, misalkan. Tapi ada juga aspek-aspek yang lain, karena mahiyahnya berbeda. Nah, nanti mahiyahnya ini kita akan mengkaji lebih dalam lagi ya tentang apa itu mahiyah, ya kan? Nah, apa itu quiddity namanya. Jadi dia membedakan. Jadi ada itu bukan essence. Ya, yang kita sebut ada itu bukan essence. Yang essence itu namanya quiddity. Kalau ada itu hanya ada di dalam akal pikir Anda. Ya. Sesuatu itu yang di luar kita itu bukan ada, yang di luar kita itu essence-nya quiddity. Ya. Kita kata buku itu ada ya. Nah, kan buku dulu yang ada kan. Baru kita sematkan perkataan ada. Nah, sebenarnya esensi buku dulu itu yang ada. Baru kata ada itu kita sematkan. Ya, kita sifatkan buku itu dengan sifat ada. Tapi memang sifat ada ini dia adalah sifat yang unik, yang berbeda dengan sifat-sifat yang lainnya. Karena setiap yang memiliki essence pasti memiliki sifat ada. Tapi ada itu adalah konseptual. Makanya kita ada dua konsep ada yang disebut sebagai existence as concept, ya, ada existence as reality. Ya, ada dalam arti konsep dan ada dalam arti realitas. Nah, ada dalam arti konsep ini ada untuk semua benda. Selain Allah Subhanahu wa taala itu adanya hanyalah konsep. Tapi Allah adanya bukan konsep. Allah itu adanya realitas. Nah, dari realitas yang ada ini lahir konsep ada. Jadi konsep ada itu dilahirkan karena adanya reality of existence. Jadi the concept of existence itu wujud karena adanya the reality of existence. Nah, jadi begitu melihatnya. Kalau ada ateis mengatakan Tuhan tidak ada, ya, itu berarti konsep adanya masih bergantung kepada konsep, ya, kepada konsep ada. Jadi dia sebenarnya tidak menanyakan tentang ada, tapi dia menanyakan tentang essence, tentang quiddity. Ya. Nah, itu cara kita menganalisanya itu seperti itu. Nah, ini memang agak ini ya, perlu kepada prerequisite-nya yang lebih lama lagi ya. Lebih memerlukan waktu lagi untuk sampai pada kesimpulan itu. Ya, untuk sampai pada kesimpulan tentang konsep dan juga realitasnya of existence. Sebenarnya ada dibahas dalam buku Prof ini dalam intuition of existence. Ya, so dalam setelah ini kan ada satu bab tuh namanya intuition of existence. Ya, itu bab yang kelima ya, dari buku Prolegomena Prof itu banyak dibahas di situ. Ya. Nah, gitu aja, wallahu a'lam. Syukran, Ya. Ya. Syukran Prof dan Mas Hanif, terima kasih atas pertanyaannya ya. Nanti kita akan melangkah ke ini ya, konsep-konsep selanjutnya gitu. Ada lagi yang ingin bertanya? Oh, ada dua ini yang ke tangan. Yang pertama tadi ini Mas Rizwan. Abang Rizwan, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Afan tidak nggak nyalain video. Ya. Pertanyaan saya ini aja, Prof. Quiddity sama essence itu bahasa Arabnya apa ya? Jadi barangkali kalau dari bahasa Arab saya bisa lebih agak melacak memahaminya gitu. Ya, itu aja sih bagi saya. Ya, Ya.
Al-quiddity bahasa Arabnya itu mahiyah. Ya. Mahiyah. Kalau essence itu bisa zat kadang-kadang, bisa juga jauhar kadang-kadang. Ya. Nah, jadi itu bahasa Arabnya. Ya. Nah, Prof ini ada satu pembahasan khusus tuh dalam apa ya? Dalam chapter yang ke-7 ya, chapter yang ke-6 on the quiddity and essence. Nah, ini memang agak ini ya, agak canggih lah pembahasannya. Ya, on the quiddity and essence. Ya, on quiddity and essence. Ya, itu kalau ada yang buku Prolegomena itu chapter ke-6. Bayangkan ya, itu dibincang dari mulai halaman 217 ya sampai halaman berapa tuh? 217 sampai 265. Bayangkan ada lebih 50 ya. 50 halaman ya, sekitar 50 halaman ya, probahas tentang quiddity and essence. Jadi quiddity itu ya tadi ya al-mahiyah. Mahiyah ini berasal dari kata mahiyah ataupun mahwa. Nah, kalau Prof mengatakan mahiyah ini sebenarnya dari hadisnya Rasulullah. Jadi ada doa Rasulullah dalam hadis, Allahumma arinal asya kama hiya. Ya Allah tunjukkanlah kami sesuatu kama hiya, seperti mana adanya. Ya, dari hadis inilah, dari kama hiya itu akhirnya timbul perkataan mahiyah. Ya. Jadi itu secara ringkasnya begitu apa namanya Mas Rizwan. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih Mas Rizwan. Mungkin satu lagi ya Prof ya. Iya, silakan. Ini Mas Ari. Silakan Mas Ari. Assalamualaikum warahmatullahi Ibu ya, wabarakatuh. salah saya. Nah, Bapak Ustadz sering disangka laki-laki juga nama Ari. Apa? Iya, jadi tadi yang menarik tentang konsep ciptaan Allah yang selalu dinamis gitu ya. Jadi bagaimana alam itu dinamis, jadi alam dunia. Tadi kertas, kiasnya kertas. Kemudian kebetulan ini juga lagi mencoba memahami salah satu penulis sufistik yang mungkin tidak terlalu diakui, Hos Cokro Aminoto. Beliau menulis Memeriksai Alam Kebenaran. Kemudian beliau juga menuliskan tentang bagaimana alam yang dinamis ini, mengutip Al-Kahf ayat 1 sampai dengan 11. Pertanyaan saya begini, Prof. Kan dunia itu tadi disampaikan dinamis, kemudian nanti habis itu kita masuk ke alam barzah gitu, yang juga ternyata nanti berakhir begitu. Kemudian kalau alam ini dinamis, nanti pertanyaan ini mungkin pertanyaannya mungkin agak terlalu sederhana begitu ya, Prof ya, karena juga sempat itu pembahasan oleh Agus Mustafa bahwa alam akhirat tidak kekal. Alam akhirat itu apakah juga dinamis nanti seperti itu? Kira-kira kalau untuk merespon tanggapan bahwa alam akhirat juga sama dinamisnya seperti dunia dan alam barzah, kira-kira seperti apa, Prof? Terima kasih. Iya, pada hakikatnya selain daripada Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang kekal. Ya, tetapi kekal Allah Subhanahu wa taala itu batin, ya. Allah itu kan bako. Alam ini tidak bako. Ya, alam ini surga itu tidak bako. Surga itu khalid. Khalidina fiha abada. Khalid dan abadi. Ya kan? Lain antara khalid dengan abadi dengan bako. Kalau bako itu betul-betul dia tidak ada akhirnya. Ya. Dan Allah itu adalah qidam dan bako. Allah itu ya, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Sementara alam ini dia ada awalnya. Dan alam ini bisa berakhir. Dan ada akhirnya. Tetapi ialah ini kan masalah waktu ya, relatif kan. Waktu itu relatif. Kalau dibandingkan waktu Allah, fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfa sanah.
pada satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala yang kadarnya itu alfisanatin mimma ta'uddun, ya, 1000 tahun ataupun khamsina alfasana ataupun 50.000 tahun. Ya kan? Jadi kalau kita hidup misalkan sekarang umur kita 50 misalkan. Berapa hari itu? 50 tahun berapa hari berarti? Kalau 1 tahun aja berapa? 360 kan? Kalau 50 tahun kali 360. Banyak. Banyak. Habis itu satu harinya di sisi Allah 50.000 tahun. Kali lagi dengan 50.000 tahun. Ya kan? Bagi kita kekal nggak? Bagi kita kekal. Bagi kita Relativitas waktu kekal. gitu ya, Prof, ya. Iya, bagi kita kekal. Ya, Makanya di akhirat nanti Allah tanya, ya. kam labithtum adada sinin. Berapa lama kamu hidup bertahun-tahun di dunia ini? Kata manusia apa? Labithna yauman au ba'da yaum. Sehari. Kami hanya sehari ataupun setengah hari saja. Ya. Ya kan? Padahal kita udah bertahun-tahun hidup di dunia ini. Tapi begitu Allah tanya, berapa lama kamu? Ya kan? Sama dengan Ashabul Kahfi. Tidur 309 tahun. Ya kan? Bab'asu ahadakum biwari'ikum liya'lamu berapa lama kan? Mereka mengatakan yaumun au ba'da yaum. Sehari ataupun separuh hari. Ya kan? Padahal udah 309 tahun tidur. Itu relatif ya kan? Tapi ialah di surga nanti selama-lamanya bagi kita. Khalidina fiha abada. Jadi jangan khawatir ya. Insya Allah. Tapi ialah dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala ya nggak ada apa-apanya. Ya. Ya. Satu lagi boleh, Prof? Sedikit Ya. aja. Rujukan apa Prof Al-Atas menulis sesuatu tentang waktu, konsep waktu gitu ada nggak, Prof? Atau di Prolegomena ini ada konsep waktu? Ada sedikitnya tentang waktu di dalam Intuition of Existence. Ya, ada sedikit tapi tidak spesifik lah Prof menulis tentang waktu. Oke, siap. Ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ari Kamayanti ya atas pertanyaannya. Mulai hari ini saya akan manggil Mbak gitu ya. Ya, bagaimana Prof? Apakah dilanjut? Satu lagi lah. Satu lagi ya. Silakan Mas Zaki. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof Ugi. Waalaikumsalam. Mohon maaf belum bisa menghubungi kamera. Terima kasih Ustaz Nurrizal kesempatannya. Ada mungkin 4 poin Prof ada terkait bahasan tadi. Yang pertama mengenai tanda menuju kepada yang lebih besar gitu. Dan alam semesta itu kita dalam view Islam dipersepsi sebagai tanda. Dan kita tahu melalui pengamatan sekarang kan alam semesta itu besarnya tidak terkira gitu ya Prof. Betul. Berarti sebenarnya tanda yang menunjukkan keberadaan Allah itu sedemikian besar gitu. Bukan sebesar pelang kalau yang dicontohkan Prof atas pelang menuju suatu kota, tapi mulai dari diri kita sendiri sampai planet segala macam ini tandanya sedemikian besar gitu. Tapi tanda yang sedemikian besar masih juga belum bisa menunjukkan meyakinkan manusia akan keberadaan Allah. Poin yang pertama mungkin perenungan aja mohon konfirmasinya gitu. Poin yang kedua mengenai diciptakan terus-menerus. Nah mungkin bagi Barat itu kesannya proses tersebut itu dianggap tidak sederhana gitu, Bro. Jadi mereka daripada membayangkan gerak komet atau planet itu karena diciptakan di setiap titik lintasan, mereka menunjukkan bahwa gerak itu terjadi karena misalnya interaksi antara dua massa yang besar gitu, Bro. Dengan prinsip Occam Razor itu ya, yang paling sederhana itulah yang dianggap lebih benar gitu. Dan penjelasan yang sifatnya melibatkan Tuhan menciptakan sesuatu di setiap titik itu dianggap rumit gitu. Tapi hasilnya mereka sampai ke formulasi yang serba matematis gitu. Yang ya simbolik matematik. Kalau dalam kata-kata kan kita masih bisa menyimbolkan misalkan dengan lafadz Allah gitu ya. Dalam suatu paragraf terus kita menyebut lafadz Allah. Nah, kalau dalam rumus matematik kan otomatis berarti Allah itu semacam tersingkir gitu dalam sains barat apa seperti itu, Prof. Kemudian yang ketiga tentang hawadis yang manusia itu secara kasat mata
tidak diberikan kesadaran visual gitu, Prof, kan ya, tentang mengenai proses penghancuran yang perlahan ini, tidak diperlihatkan, melainkan hanya kesannya itu hanya seperti berubah gitu, tapi tidak sampai kepada kesan ada peniadaan, ada penciptaan. Nah, tapi saya jadi teringat satu-satunya kesempatan manusia diperlihatkan mengenai diciptakan, ditiadakan, sekaligus merasakannya secara sadar, itu di neraka gitu, Prof, ya. Jadi mungkin sebagian manusia modern menganggap pernyataan tadi itu seperti nggak ada buktinya gitu, Prof, ya. Karena misalkan nggak diperlihatkan yang kesannya itu hanya berubah seperti biasa saja. Tapi ternyata kalau dipikir lagi ketika untuk diperlihatkan pun nanti diperlihatkan juga di neraka gitu. Sedangkan di surga kan visual penghancuran itu nggak diperlihatkan gitu. Tadi di Prof sebutkan ada term waktu yang panjang gitu, kholidina. Nah, apakah seperti itu, Prof? Salah satu hikmahnya. Kemudian yang terakhir tentang penyandingan antara afak dan anfusihim itu, Prof, kan kalau secara volume itu sekilas jomplang gitu. Kita yang sangat kecil sebagai manusia disandingkan dengan alam semesta dan seisinya gitu, afak. Tapi nah itu bagaimana para sahabat menerima ayat itu? Apakah ayat itu membuat terkejut gitu atau bagaimana, Prof? Alam semesta yang besar dipersandingkan dengan diri kita yang secara volume itu kecil gitu. Dan kita juga sebagai yang sebutlah misalkan sama-sama ayat dalam arti manusia juga adalah ayat tanda-tanda adanya Allah. Kita juga dibebani untuk berusaha memahami ayat-ayat Allah yang lain. Gitu. Nah, mungkin beratnya di sana mungkin. Jadi kadang suka menimbulkan kesalahpahaman. Mohon responnya dari Prof Ugi kalau ada. Silakan. Jazakumullah khairan. Ya. Saya mulai dari yang keempat, ketiga, kedua, ke satu lah mungkin ya. Ya, yang keempat ini kan dia antara afak dan anfus. Afak yang luas dengan anfus. Afak ini sesuatu di luar kita. Memang sesuatu yang di luar kita ini jauh lebih besar kan. Antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Allah banyak tuh tanya. Antum asyaddu khalqan amis sama. Adakah kamu asyaddu khalqan? Apakah kamu makhluk yang paling kuat? Amis sama ataupun langit banaha yang kami telah membina dan membangunnya. Sudah tentu kalau dari segi konstitusi tubuh badan dan fisik ya itu langitnya itu jauh alam semesta ini gunung bahkan lebih kukuh dari diri kita. Jangankan langit ya kan yang ada mataharinya, ada galaksinya. Ya. Yang di bumi saja dengan gunung saja kalau kita melihat gunung. Ya, gunung-gunung batu yang besar itu ya. Nah, kita kerdil ya nggak ada apa-apanya. Nah, ini. Jadi sebenarnya afak ini dia luas dan semua itu tanda. Kemudian anfus dalam diri kita. Kalau kita berpikir tentang diri kita saja. Nah, ini kan aneh. Orang yang menyatakan Tuhan itu tidak ada. Sedangkan dirinya sendiri ada. Gimana mengatakan Tuhan tidak ada? Dirinya sendiri ada. Ya, harusnya dia akan bisa melihat Tuhan itu lebih. Orang dirinya sendiri ada ya, gimana Tuhan tidak ada? Orang alam semesta ini ada ya, gimana Tuhan tidak ada? Ini apa namanya? Sebenarnya dia fitrah. Dengan fitrah kita pun kita bisa mengetahui kewujudan Tuhan. Ya, sebenarnya dengan fitrah kita, ya Tuhan itu ada. Ya, karena alam ini yang begini hebat, alam ini kan hebat sekali, canggih sekali. Begitu juga tubuh kita canggih sekali, ya kan? Bagaimana tubuh kita melawan virus, ya kan? Bagaimana sel-sel kita ratusan ribu mati kemudian digantikan dengan yang baru. Bagaimana oksigen, bagaimana perjalanan darah, oh canggih sekali. Masa yang secanggih ini kita sendiri saja tidak bisa menjadikan diri kita kan. Jadi ayat yang begitu jelas itu dinafikan. Nah ini kan kekufuran kan. Sebenarnya kalau dia refleks pada dirinya sendiri sudah selesai kan.
Cukup, tidak begitu. Sebenarnya tanda itu begitu jelas, begitu gamblang. Ayat itu begitu jelas. Bayinat kata Allah, bayinat jelas. Ayatun bayinat. Bahkan kata Allah kami akan tunjukkan lagi. Ya, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Nah, ini memang menjadi kan aneh bagi kita ya. Orang-orang yang menafikan kewujudan Tuhan, bagi kita aneh. Ya kan? Nah, justru bagi kita aneh ya. Jadi sebenarnya of course afak ini jauh lebih besar dan kita ini baru, makhluk yang baru kita. Dibandingkan dengan bumi, kan kita dari bumi kan, dari tanah. Alam ini sudah ada sebelum kita ada. Bumi ini sudah ada sebelum kita ada. Ya kan? Habis itu sebentar saja. Matahari sudah ada sebelum kita ada. Habis itu kita ada sebentar, habis ini kita nggak ada lagi. Sebentar sekali kan. Coba mana lebih dulu, Gunung Salak di Bogor apa kita? Gunung Salak kan. Sebelum kita lahir Gunung Salak di Bogor udah ada. Habis itu kita hidup, tua, mati, Gunung Salak masih ada. Jadi betapa lemahnya kita. Sementara afak alam ini ya cukup luas. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin berpikir baik di luar ataupun di dalam, nggak usah jauh-jauh memikirkan dulu. Kita pikirkan dalam diri kita akan sampai kepada ma'rifatullah. Ataupun kita pikirkan yang luar, kita akan sampai pada ma'rifatullah. Begitu gamblangnya ayat Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya bukan beban. Justru mudah sekali kita melihat quote and quote Allah Subhanahu wa taala itu, melihat kewujudan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan tanda-tandanya. Oke, kemudian masalah bukti nih kan, ya, bukti apa namanya? Ya. Sebenarnya dia bukti visual kan, ya, bukti visual itu memang visual yang kita lihat ini kan common sense, ini kan pandangan biasa, dan para ulama kita melihat perubahan-perubahan itu tidak dengan common sense, mereka melihatnya dengan intuisi. Jadi buktinya itu bukan dengan common sense, buktinya itu harus melalui intuisi. Oleh sebab itu intuisi menjadi sumber ilmu kepada kita juga. Bukan hanya al-hawasul khams. Ya kan? Bukan hanya pandangan mata saja, tetapi intuisi juga menjadi bukti kepada kita. Dan ini sudah terbukti. Ya, sudah terbukti, ya, bisa dibuktikan ya secara intuisi. Ya, bahwasanya alam ini dia berubah. Ya, alam ini sebenarnya ya mengalami perubahan. Oke. Dia apa namanya? Dan itu sudah dibincang oleh para ulama kita lama ya. Ya, sudah dibincang oleh para ulama kita. Berarti para ulama kita bisa melihat hal itu. Tinggal lagi karena pengaruh sekularisasi pada hari ini, pengaruh materialisme pada hari ini, pengaruh sekularisme pada hari ini. Yang ditekankan itu hanya materi saja, hanya yang fisik saja. Yang metafisik itu ditinggalkan. Padahal yang metafisik itu jauh lebih besar daripada yang fisika. Walaupun fisika ini juga rumit. Ya kan? Sebenarnya fisika ini juga rumit. Makanya nanti ada fisika itu secara ininya paling ada dua ya kan? Secara garis besarnya ada Newtonian physics, ada quantum physics. Ya kan? Kalau Newtonian physics ini untuk benda-benda yang besar-besar lah, tapi kalau udah benda yang kecil, nah ini ruangnya sudah bukan Newtonian physics lagi, sudah quantum physics, dan hukumnya sudah berbeda. Kalau quantum physics, kalau Newtonian physics itu kan deterministic ya, deterministic ya kan, dia seolah-olah alam ini pasti. Ya, deterministiknya pasti. Sementara dalam quantum physics alam ini tidak pasti. Ya, alam ini dia
tergantung pada observer dia. Kalau di luar ini seolah-olah observer itu tidak berpengaruh, seolah-olah objektif. Tapi dalam kuantum fisik antara objek dengan subjek itu berinteraksi. Ya, antara objek dengan subjek itu menyatu. Dan itu hakikat alam ini, karena alam yang besar ini hakikatnya terdiri pada alam yang kecil itu. Ya. Nah, jadi antara fisika dengan metafisik sebenarnya menyatu dalam agama kita. Itu bisa menyatukan. Ini adalah agama dan itu bukti sebenarnya. Jadi kalau kita kata tidak bisa terbukti, apa definisi kita tentang bukti? Ya, kalau bukti itu adalah sesuatu yang bisa dilihat dengan mata kasar, sesuatu yang bisa dipegang, itu hanya sebagian bukti saja, bukan semuanya bukti, bukan keseluruhan bukti. Intuisi juga adalah bukti, ya kan? Intuisi adalah bukti juga. Ya. Kemudian yang kedua tuh tentang apa itu? Ya. Saya lupa nih yang kedua nih tentang apa tadi? Ya. Karena banyak pertanyaannya nih. Ya. So saya lupa nih pertanyaan yang kedua ya. Izin Prof, tentang Occam Razor itu yang mereka memandang lebih sederhana itu yang lebih benar gitu. Sehingga sampai ke sebagai ganti dari penjelasan matematik bahwa, ya? Ya. Ya matematik. Jadi seolah-olah penjelasan matematik. Iya, sebenarnya matematik itu logika kan. Matematik itu kan diskrit. Ya kan? Matematik itu dia diskrit. Ya. Dia sifatnya lebih, walaupun nanti di dalam matematik dia dilengkapi dengan statistik. Nah, statistik nanti ada yang continuous. Tapi continuous itu kan probability juga. Ya. Makanya probability itu ada yang discrete probability, ada yang continuous probability. Ya. So, sebenarnya matematik tidak juga bisa menjelaskan seluruhnya. Walaupun sebagiannya iya ya. Ya. Oleh sebab itu kan matematik itu diskrit logika. Dia lebih pada prosa. Sementara pendekatan itu bukan hanya prosa, dia menggunakan khayal juga, bukan saja akal dalam arti reason, tetapi dalam arti intelek ya. Jadi ada intelektus, ada rasio. Ya. Nah, kalau matematik itu lebih pada rasio. Ya, sementara di dalam alam ini dia perlu juga kepada intelektus, kepada khayal, kepada sastra ya, bukan hanya prosa. Ya. Jadi tidak boleh melihat secara sederhana saja. Sedangkan dalam ilmu lain pun mereka melihat secara lebih dalam. Ya. Jadi makin tinggi ilmu seorang dia makin tinggi lagi. Ya. Lebih dalam lagi. Tinggal lagi yang dalam itu bisa disederhanakan tadi ya. Bisa disederhanakan. Tetap bisa dikembalikan pada sederhana. Tadi kesederhanaannya itu bahwasanya alam ini diciptakan dan ditiadakan, diciptakan dan ditiadakan. Ya. Secara terus-menerus. Ya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Kemudian yang pertama tadi apa? Mas Zaki? Tadi sepertinya udah terjawab, Prof, di bagian awal soal tandanya sudah sedemikian besar gitu. Tapi masih belum ini juga. Iya. Udah terjawab ya? Insya Allah sudah. Iya, baik. Jadi kira-kira itu saja pertemuan kita untuk malam hari ini. Ya kan? Insya Allah kita akan teruskan pada minggu hadapan. Ya, kita beberapa minggu lagi akan menghadapi Ramadan. Allahumma balighna ya. Ramadan insya Allah. Ya, mungkin kita akan masa bulan Ramadan tuh kita akan break dulu lah ya. Kita akan lanjutkan lagi pada masa-masa yang akan datang.
Insya Allah mungkin kita masih sempat 2-3 pertemuan lagi ke depan. Ya. Saya serahkan kembali kepada Ustadz Nurizal untuk menutup majelis kita. Ya. Qulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran ya, pada Ustadz Ugi yang telah memberikan syarahan dan menjawab ya seluruh pertanyaan daripada yang hadir di sini semuanya. Ya, semoga apa yang kita dengarkan ya, kita telaah pada malam ini ya dari syarahan guru kita, dari buku ya yang ditulis oleh Profesor Dr. Muhammad Said Naqib Alatas, itu dapat memberikan keberkahan ya dan kemanfaatan bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terakhir saya ucapkan kepada Prof. Ugi ya syukron katsiran ya yang selalu menemani kami ya dalam mengkaji ya ilmu-ilmu Islam. Dan terima kasih juga kepada semuanya yang telah hadir dan selalu istiqomah ya untuk mengkaji ilmu-ilmu Islam. Syukron. Ya, mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.